Baik, shalom semuanya. Puji syukur buat Tuhan untuk kesempatan yang diberikan. Karena pada malam hari ini kembali lagi kita boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Walaupun dengan di rumah masing-masing, tapi kita percaya bahwa Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Terutama karena pada malam hari ini merupakan persekutuan doa kita yang terakhir di tahun 2020. Dan tentunya kita mau sama-sama persiapkan hati, pikiran kita untuk persekutuan doa pada malam hari ini. Juga terlebih mempersiapkan hati kita untuk menyambut Yesus yang akan lahir. Dan nanti pada tanggal 25 kita akan memperingati dalam Hari Raya Natal. Teman-teman yang terkasih, mari saat ini kita tenangkan hati. Kita mau undang kuasa Roh Kudus untuk boleh hadir, menerangi hati, jiwa dan pikiran kita. Agar malam hari ini kita boleh memfokuskan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita awali dengan tanda keselamatan yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau boleh berikan pada kami. Di mana pada malam hari ini di dalam setiap keterbatasan kami, Engkau boleh izinkan kami untuk tetap bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau mau hadir dalam hati kami masing-masing, menguasai kami, agar pada malam hari ini hati kami sungguh terarah kepadamu. Sebab kami percaya Tuhan, bahwa kasih dan setia-Mu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Semusim berlalu, namun kasih-Mu tetap ada dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa kasih-Mu lebih luas dari samudra. Dan kebaikan-Mu Bapa tak pernah habis dalam kehidupan kami. Biarlah pujian ini boleh menjadi ungkap syukur kami yang begitu dalam kami nyatakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Benar Tuhan, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Benar Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Dan kami naikkan pujian ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Segenap hati kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Segenap hati kami. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami nyatakan lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur Tuhan. Sungguh ku bersyukur. Oh, sungguh
puja, Engkau Allah yang layak kami sembah. Dan saat ini kami mau bertepuk tangan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab saat ini kita memuji dan memuliakan Tuhan, amin. Allah kita Allah yang baik. Dia Allah Tritunggal yang kudus, layak kita puja, layak kita sembah. Saat ini saya ajak teman-teman semua yang di rumah, kita mau bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Yesus Tuhan Allah yang ajaib. Dengan segenap hati kita nyatakan, amin. Yesus Tuhan Allah yang ajaib. Engkau Allah Tritunggal kami percaya, Engkau Allah Tritunggal ku percaya. Dalam satu tubuh Tuhan, dalam satu tubuh bersatu. Kau mulia Tuhan, Kau mulia bertata selamanya. Segenap hati kami hanya Kau yang layak dipuja. Hanya Kau Tuhan, segenap hati kami nyatakan Engkau layak kami sembah. Hanya Kau yang layak disembah. Katakan semua, ku memuji Tuhan Tritunggal yang Maha Kudus. Ku bersorak haleluya bagi Bapa, Putra dan aku memuji Tuhan Tritunggal yang Maha Kudus. Ku bersorak haleluya bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Segenap hati kita mau nyatakan sekali lagi bahwa Yesus Tuhan kita, Dia Allah yang ajaib. Kita mau nyatakan dengan segenap hati, amin. Yesus Tuhan Allah yang ajaib. Kau Allah Tritunggal kami percaya, Kau Allah Tritunggal ku percaya. Segenap hati kami nyatakan dalam satu tubuh bersatu. Kau mulia bertata selamanya. Kau dengar seruan hati kami Tuhan. Hanya Kau yang layak dipuja. Hanya Kau Tuhan. Segenap hati. Hanya Kau yang layak disembah. Segenap hati kami, aku memuji Tuhan Tritunggal yang Maha Kudus. Ku bersorak haleluya bagi Bapa, Putra dan aku memuji Tuhan Tritunggal yang Maha Kudus. Ku bersorak haleluya bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Katakan, aku memuji Tuhan Tritunggal yang Maha Kudus. Ku bersorak haleluya bagi Bapa, Putra dan aku memuji Tuhan Tritunggal yang Maha Kudus. Ku bersorak haleluya bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bagi Bapa, Putra, bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita beri tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Katakan haleluya. Sebab Tuhan Yesus senantiasa memberikan sukacita surga dalam hidup kita masing-masing. Amin. Amin. Pada malam hari ini kita mau naikkan pujian bahwa di dalam Tuhan kita senantiasa temukan sukacita dan dunia takkan sanggup berikan itu. Segenap hati kita mau nyatakan sama-sama. Kita bertepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup, percaya, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya.
sukacita selamanya. Kami percaya Engkau ada Tuhan. Segenap hati katakan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau berikan kekuatan, berikan kekuatan dengan roh-Mu. Janjimu yang telah menuliskan, aku punya rencana yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Kau beri kekuatan Tuhan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Kita beri Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kita mau bersukacita selamanya, sebab Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Amin. Dan oleh sebab itu pada malam hari ini saya mau ajak teman-teman semua untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Arahkan hati lebih dalam lagi untuk memuliakan Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak kita puja, Allah yang layak kita sembah. Ya Tuhan Yesus, saat ini Engkau lihat setiap kedalaman hati kami masing-masing. Dimanapun kami berada, Engkau lihat hati kami yang begitu merindukan Engkau. Saat ini Tuhan, kami ingin menyembah Engkau. Kami ingin undang Allah Roh Kudus. Engkau boleh hadir senantiasa dalam hati kami masing-masing, menguasai kami, melingkupi kami. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati.
Terima kasih Tuhan buat saat indah ini, di mana Engkau melawat setiap kami yang pada malam hari ini boleh bersekutu bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh damai kami rasakan. Dan pada saat ini Tuhan, kami hendak melanjutkan acara kami selanjutnya, yaitu renungan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau mau jamah setiap kami. Beri kami hati sebagai seorang murid, sebagai seorang hamba, agar kami mau mendengar firman-Mu dengan segenap hati. Dan kiranya firman ini boleh senantiasa tumbuh di dalam kehidupan kami masing-masing. Tumbuh subur dan berbuah. Dan kami percaya buahnya itu nyata dalam kehidupan kami. Engkau jamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini berfirmanlah, hamba-Mu mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, saudara-saudari, terutama persekutuan doa Yesus Gembala yang baik, dan dimanapun Anda berada. Saya Romo Wante dari Paroki Santa Maria Ratu Rosari Gianyar ingin memberikan permenungan dalam persekutuan doa ini. Saya ingin mengambil sebuah tema yang disampaikan kepada saya, yaitu I am grateful. Saya bersukacita. Saya bersyukur dan penuh sukacita karena Yesus Kristus Juru Selamat akan datang, di mana kita akan memasuki minggu Advent yang keempat. Oleh karena itu, saudara-saudari, mari kita membuka kitab suci dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Agar supaya kita bisa mengisi hidup kita dengan sabda Tuhan. Sehingga minggu ini menjadi persiapan untuk menyongsong kelahiran Yesus Kristus pada hari Natal meskipun di masa pandemi ini. Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Saya membaca untuk Anda. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya,
Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuannya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, secara khusus anggota dan peserta yang hadir dalam persekutuan doa Yesus Gembala yang baik, hari ini kita menyiapkan hati untuk menyongsong kelahiran Yesus Kristus pada hari raya Natal. Dan kita disuguhkan dengan bacaan suci, yaitu tentang peristiwa di mana pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Satu tokoh yang penting yang harus kita renungkan yaitu Maria. Maria ditampilkan dan disebut namanya secara khusus. Kita lihat pada ayat yang ke-27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Jadi kalau dalam teks kitab suci yang lain disebut hanya perempuan yang akan mengandung, kali ini Lukas dengan jelas-jelas mengatakan perempuan itu, perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf itu dari keluarga Daud adalah perawan yang disebut namanya Maria. Jadi jelas identitasnya, Maria. Nah, kita akan melihat bagaimana sosok Maria ini mungkin menjadi inspirasi kita untuk keluarga-keluarga kita menyongsong kedatangan Tuhan Yesus, merayakan hari raya Natal pada saat pandemi ini. Yang pertama kita harus refleksi adalah bahwa menyiapkan hati untuk kedatangan Tuhan Yesus harus dengan antusias, penuh dengan antusias. Entheos berarti Allah berserta kita, Allah menyertai kita. Kalau Allah menyertai kita, kita penuh dengan antusias. Ya. Karena itu orang antusias adalah orang yang dipenuhi oleh kehadiran Allah. Orang yang dekat dengan Allah. Orang yang memikirkan tentang Allah. Orang yang selalu berpikir ini urusan Allah. Orang antusias itu begitu. Artinya bahwa kita sebagai persekutuan doa, Yesus Gembala Baik atau siapapun yang mendengar sabda Tuhan ini, meski dari tengah pandemi, meski dalam situasi yang suram, meski dalam kesulitan ekonomi, budaya, agama, politik, ya kita mengalami banyak kesulitan seluruh bidang kehidupan. Bahkan yang paling pokok, agama iman kita ya mengalami krisis dengan situasi ini. Orang tidak bisa yang dikatakan ke gereja dengan leluasa. Bagi anak-anak terutama, anak kecil kita tidak bisa selama ini. Mungkin 8, 9 bulan, 10 bulan. Nah, sekarang kita mau merayakan hari raya Natal dalam keadaan situasi ini. Maka kuncinya adalah antusias. Berpikir, merasakan, beriman, percaya kehadiran Allah dalam hidup kita sehingga menjadi grateful. Saya mensyukuri, saya merasa bersuka cita, saya merasa mendapatkan kehadiran Allah karena dekat dengan Allah dan ini urusan Allah, saya antusias, penuh dengan semangat. Dan orang yang dipenuhi semangat
Orang yang dipenuh dengan antusias adalah orang yang dikuasai, dipimpin, dilindungi oleh Roh Kudus. Itu yang pertama. Maka saudara-saudari, antusias, panggil, percaya, Allah menyertai Anda. Yang kedua, kehidupan kita itu penuh dengan kejutan. Siapa tahu sekarang kita merayakan hari Natal tidak boleh dengan leluasa. Kita tidak tahu terjadinya pandemi. Ya, kita tidak prediksi, kita tidak siap terjadi kejutan. Mungkin Maria juga sama. Dia mengalami kejutan. Malaikat Tuhan datang memilih dia menjadi ibu Tuhan Yesus. Kejutan. Hidup kita kadang penuh dengan kejutan. Tapi kejutan ini adalah kejutan yang memiliki nada dasar positif karena mendapatkan kabar gembira. Nah, didatangi malaikat. Saudara-saudari terkasih, kata kuncinya apa kalau kita mengalami kejutan? Jangan takut. Lihat dalam teks, jangan takut. Ayat yang ke-30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jangan takut saudara-saudari, sebab engkau akan beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Nah, kasih karunia itu adalah grace. Grace itu dekat-dekat dengan grateful. Grace membuat orang grateful, penuh dengan kebanggaan rasa diri karena dipenuhi oleh rahmat Tuhan. Itu menurut saya, ya. Karena itu kata-kata jangan takut meneguhkan Maria dan jangan takut meneguhkan juga kita semua. Kita harus berani menghadapi semuanya ini. Jangan takut juga ditujukan kepada Sakaria, ya. Dan kedua tokoh Maria dan Elizabeth ini adalah dua tokoh perempuan yang menghantar orang, yang menghantar bangsa manusia kedatangan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Yang ketiga apa yang perlu kita lakukan? Yang ketiga adalah mencontoh teladan Maria. Dalam istilah dikatakan, jadilah Maria sebagai model contoh personifikasi dari masa penantian kedatangan Tuhan yang hidup. Jadilah orang yang selalu menjadi seperti Maria, yaitu Advent yang hidup. Artinya saya menantikan dengan penuh antusias, saya menantikan dengan tidak ketakutan, tapi penuh dengan suatu harapan dan sukacita karena Tuhan hadir, pasti dan hadir. Ya. Karena itu, saudara-saudari, pada hari raya Natal ini, maka persiapan apa yang kita lakukan yang sudah dekat hari raya Natal? Jadilah Advent, peristiwa Advent yang hidup. Jadilah orang-orang yang dipenuhi kuasa Roh Kudus, memiliki harapan akan kedatangan Tuhan Yesus. Bukan hanya perayaan Natal, tapi kedatangan yang kedua kalinya. Nah, inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Rayakan Natal dengan penuh antusias. Allah hadir. Rayakan Natal dengan kuasa Roh Kudus karena kita tidak takut. Merayakan Natal dengan kedatangan Advent yang hidup, minggu atau pekan yang keempat, dengan kehidupan. Hidup berarti Tuhan hadir. Dan Immanuel, Allah menyertai kita. Yesus lahir dalam hati Anda dan saya. Saudara-saudari yang terkasih, mengakhiri dari permenungan saya, khususnya bagi kita yang hadir di persekutuan doa Yesus Gembala yang baik. Hal yang terakhir, yang penting itu adalah saat yang menentukan. Saat yang menentukan. Kalau tadi yang pertama kita melihat tentang tokoh Maria dalam Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38, karena kesediaannya dipilih oleh Tuhan.
hidupnya yang antusiasme, di mana Allah menyertai dia, itu bukan hanya emosional, tetapi harus dipenuhi dengan suatu jawaban, sikap, tindakan yang konkret. Dan disinilah terdapat kerjasama antara manusia dengan Allah. Pewartaan kabar malaikat Tuhan harus dijawab dengan suatu jawaban dari manusia terhadap undangan dan pilihan Allah. Maka itulah yang disebut saat yang menentukan. Hidup kita perlu ada saat-saat yang menentukan yang harus kita lakukan, mengambil suatu pilihan, suatu keputusan. Sama juga. Sekarang kita saat menentukan juga. Apakah kita merayakan Hari Raya Natal yang sudah semakin dekat ini dengan keadaan yang loyo, ya, tidak antusias, keadaan yang putus asa, tidak ada semangat, keadaan yang pasrah, ya, putus asa atau menerima apa adanya, tanpa ada suatu keinginan untuk berubah dan berbuah, ya. Saya kira tidak. Kita harus berani mengambil suatu pilihan karena saat yang menentukan. Dan Bunda Maria dalam teks ini memberi inspirasi, menjadikan dia teladan bagi kita saat ini. Dia katakan apa? Setelah mengalami suatu dialog dengan malaikat itu dan diteguhkan oleh malaikat itu bahwa Roh Kudus akan turun atasnya dan menaungi dia, dan anak yang akan dilahirkan adalah anak Allah yang disebut kudus itu, Maria mengambil saat yang menentukan suatu pilihan yang tepat. Dia katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup ini kita harus ada keberanian untuk mengambil di saat-saat yang menentukan. Mengambil pilihan di saat-saat yang menentukan. Kadang kita tidak berani mengambil keputusan di saat yang menentukan dalam hidup ini. Bagi saya, pengalaman hidup sebagai seorang imam selama 30 tahun, ya, kita perlu berani mengambil suatu keputusan ketika mendapatkan suatu rahmat dari Tuhan di saat-saat yang menentukan. Tentu dengan doa. Dan saat yang menentukan itu dipilih oleh Maria dengan cara apa? Dengan cara menyampaikan, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Perkataan dari malaikat itu. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita baca kalimat itu, Maria merendahkan hatinya, hamba Tuhan. Kita semua yang hadir di sini juga adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang mau agar supaya perkataan sabda Tuhan yang terjadi dalam hidupku bukan karena aku, tetapi karena kehendak Dia. Maka dalam kehidupan kita, saat yang menentukan itu perlu doa dan memberikan kepada Tuhanlah yang menjadi prioritas pertama. Kalau itu menjadi suatu kehendaknya, kita harus menjawab, aku ini hamba Tuhan. Saudara-saudari, karena itu inilah saat yang menentukan untuk kita juga berani keluar dari ketakutan kita, berani juga kita merayakan hari Natal dalam keluarga kita, ya, karena kita membutuhkan Tuhan. Dan Tuhan hadir, saya yakin bukan hanya di saat kita merayakan di gereja, tetapi juga kita merayakan di rumah, di keluarga kita. Tuhan juga hadir di saat dimana orang sedang perjalanan, orang tidak memiliki sesuatu apapun untuk perayaan Natal. Tapi Tuhan hadir lebih dalam hati kita. Maka mari
kita bersyukuri, merasakan grateful, ya, merasakan bagaimana saya dipenuhi oleh kasih karunia dari Tuhan, yaitu Roh Kudus sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara antusias. Dengan cara apa? Kata-kata sabda Tuhan, jangan takut karena Roh Kudus menyertai kita. Dengan cara apa? Kita berani untuk keluar mengambil suatu keputusan seperti Bunda Maria. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Jadilah pribadi-pribadi murid Tuhan yang hidup untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Karena Anda dipilih dan ditentukan oleh Tuhan menjadi murid-murid Kristus. Grateful, selamat, dan Tuhan memberkati Anda. Percayalah, Emmanuel, Allah menyertai kita. Tuhan memberkati. Amin. Baik, terima kasih untuk firman yang telah dibawakan. Sungguh kita semua sangat terberkati. Dan pada saat ini saya mau ajak kita semua untuk kembali tenangkan hati. Kita mau rasakan hadirat Tuhan. Kiranya melalui firman tadi kita boleh senantiasa bersiap untuk menyambut hari raya Natal. Menyucikan hati, jiwa dan pikiran kita untuk menyambut Yesus yang benar-benar lahir, benar-benar hadir. Terutama hadir dalam hati kita masing-masing. Dan pada saat ini Tuhan, kami sudah selesai bersekutu. Kiranya Tuhan Yesus, kasih-Mu tak sampai di sini saja, tapi senantiasa dapat hadir dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Dan kasih-Mu ini boleh senantiasa kami bawa kemanapun kami pergi. Bisa kami bagikan kepada orang-orang lain di luar sana. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini, segala doa, pujian, penyembahan yang jauh dari sempurna ini, hendak kami sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda Allah Maha Tinggi, kiranya Engkau mau sampaikan setiap doa-doa kami ini kehadirat Putramu Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Santa pelindung kami, doakanlah kami. Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita beri tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Karena pada malam hari ini sebagai lagu penutup, kita mau sama-sama nyanyikan. Sebab Tuhan senantiasa berikan kita sukacita berlimpah dan tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Amin. Kita mau nyatakan sama-sama. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan.
Dan mari kita bersiap menyambut Hari Raya Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih.